Pertama memiliki sama saya, dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang dimana cuma di harga 5,5 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Jadi di video sebelumnya tersebut kebanyakan sih di harga 6 juta ke atas ya. Tapi kalau yang ada di sini di harga 5,5 juta, hampir sama seperti rakitan di Ryzen 5 5600G ya. Tapi kalau yang ini lebih bagus performanya. Jadi mana tersebut menggunakan GPU second juga sih, supaya lebih menghemat juga. Dan juga harga partnya pada turun-turun semua. Dan aku juga mencari harga yang murah-murah juga di komponen yang ada di sini, dan bisa tembus di 5,5 juta sih. Worth it sih dari segi harganya, dengan tampilan berwarna putih RGB. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini satu persatu, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F, yang dimana harganya yang udah pada turun banget di harga 900.000 sih untuk yang tray ya. 4 core 8 thread udah lebih dari cukup dan paling worth it untuk saat ini. Kalau yang sebelumnya mendapatkan Core i3 Gen 10, tapi kalau yang ini Core i3 Gen 12 di harga 900.000 itu sangat bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan MUBO dari Colorful H610ME Wi-Fi. Ini ada Wi-Fi nya ya, di bagian belakang sini ada antenanya sangat tinggi sekali, dan dia itu juga tipenya berwarna putih. Dan harga terjangkau juga, cuma di 1.030.000 sih untuk ini MUBO nya. Ini juga worth it karena ada fitur debug LED nya juga, sama seperti mereknya MSI, yang dimana bisa mengecek kalau misalnya ada kerusakan di RAM, CPU, boot maupun di VGA. Jadi ini bagus sih, apalagi di harga murah di entry level seri H610. Kalau aku pribadi yang worth it ada WiFi dan juga bluetoothnya sih di MUBO ini. Murah banget daripada di brand yang pada umumnya. Dan juga di garansinya pasti amat lah, Colorful. Kalau nggak salah sih di WPG sih untuk ini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Phenom RX 8GB DDR4 3200 MHz di harga terjangkau sih untuk lebih menghemat budget yang ada di sini. 2x8GB 16GB di harga 400.000. Di bagian dalam penampakannya dia tuh nggak ada hedgingnya sama sekali, nggak masalah juga lah, karena saya mencari harga yang murah. Jadi ini sih pilihannya. Yang penting kecepatannya di 3200. Untuk RAM-nya 16GB, ini ya cuma polosan aja. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1660 Super dari Gainward di harga 1,7 juta sih. Ini terbilang itu murah, dan juga membutuhkan 8 pin power aja, dual fan atau backplate di bagian atas, supaya tampilannya itu emang bagus sih untuk GPU yang ada di sini. Di harga terjangkau dan juga paling banyak orang mencarinya lah, GTX 1660 Super Second. Jadi mana untuk performanya sangat bagus sekali untuk melipas game-game zaman sekarang di settingan menengah maupun di settingan rata kanan tergantung gamenya. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD dari Old Fashion ya, 512GB di harga sekitar 400.000 lah untuk yang ini, dan juga lebih menghemat budget juga daripada membeli yang NVMe ya. Jadi beli yang SATA 3 aja sih, meskipun beda-beda tipis juga. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini nggak kelihatan di bagian belakang. 512GB udah lebih dari cukup untuk mengisi Windows dan juga beberapa game. Jadi ya minimal di 512GB sih, asalkan pakai SSD, jangan cuma pakai hard disk saja ya untuk itu. Dan selanjutnya saya menggunakan Julesboot seri 1200 RGB, dari mana untuk membandingkan Core i3 Gen 12 12100F ya bisa lah. Jadi mana tersebut suhunya apakah panas atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari sekitar pengujian suhunya. Di sini penampakannya RGB dan juga cakep lah. Di harga 130.000 terbilang ini murah. Jadi tipenya kecil karena fan-nya 9 cm. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari Seikotep AN550/80 watt. Dan dia itu kabelnya flat hitam semua, dan juga untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super udah lebih dari cukup. Dan juga untuk upgrade ke depannya ya pasti bisa-bisa aja sih, tapi tergantung GPU yang dipakai. Seperti contoh di RX 6600 maupun di RTX 4060 dia masih bisa, karena saya tuh pernah mencobanya sih menggunakan ini, masih aman-aman aja. Dan penampakannya di bagian belakang sini untuk power supply nya nggak kelihatan, tapi ya udah cukup lah 550 watt. Dan kita tes saja nanti seberapa tinggi watt yang ada di sini, atau tembus sampai berapa watt. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing dari Phenom RX Diamond S6 berwarna putih di harga 350.000 ya, terbilang ini juga murah ya. Tipenya MATX dan juga tersebut dia tuh cukup tinggi sedikit. Di bagian atas ini itu ada slotnya juga sih, jadi ya nggak masalah. Tipenya akuarium, di bagian samping kaca, depan juga kaca. Yang paling banyak orang suka lah untuk zaman sekarang tipe yang seperti ini, apalagi di harga terjangkau ya, cuma di 300 ribuan.
Ada banyak merek sih seperti VBR, Venom RX, Dragfresh maupun yang lainnya. Dan yang terakhir, saya menambahkan fan ada 3 fan RGB dari Cube Gaming ya. Di bagian samping 2, di bagian belakang 1. Di harga 100.000 untuk 3 fan ini sudah lebih dari cukup untuk sirkulasi udara. Kalau misalnya pengen lebih bagus, dikasih 2 aja di bagian atas sini. Tapi kalau yang ada di sini, untuk lebih menghemat budget, ya saya kasih 3 aja, udah lebih dari cukup juga. Dan tampilan yang berwarna putih RGB. Kurang lebih seperti itu, dan semua part-partnya saya sebutkan satu persatu apakah ini worth it atau tidak. Di harga 5,5 juta. Mungkin baru pertama kali ini sih saya menggunakan Core i3 12 dan juga GTX 1660 Super di harga 5,5 juta. Meskipun bisa diturunin lagi lah kalau aku pribadi ya, dari segi mobonya maupun dari segi SSD-nya mungkin bisa turun sekitar 100-300 ribu tergantung merek brandnya supaya lebih murah. Tapi itu tergantung budget kalian, pengen raket full murah semua atau tidak. Itu aja, lanjut ke review tes gamingnya dulu. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi suhunya, menggunakan Jonesbo CR1200 untuk mendinginkan Core i3 12, yang dimana minimalnya mendapatkan di 35 derajat, dan juga maksimalnya cuma di 68 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop kita ngapa-ngapain, yang untuk paling bawah di 30-an, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench, dan dia tuh masih mendapatkan di bawah 70 derajat. Terbilang ini bagus. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 158 fps, terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan masih mendapatkan di atas 150 fps, dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan rata kanan ataupun di settingan high. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 80 fps, terbilang ini juga masih aman. Settingan menengah dan juga settingan paling aman lah, yang dimana bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya RDR2. Terbilang ini agak berat, tapi masih lancar lah dari segi speknya. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga masih aman, yang dimana di settingan paling aman masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan high di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 204 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Gamenya ringan ya, wajar sih untuk yang ini, dan apalagi di game Valorant juga masih aman lah, bisa tembus di 300-an, lebih ringan daripada di gamenya Tom Clancy. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 75 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider, jadi aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 71 fps. Ini pun juga aman, sama seperti di game sebelumnya ya, di Shadow of the Tomb Raider, tapi kalau yang ini di Far Cry 6, hampir sama mendapatkan di 70-an. Jadinya gamenya aman untuk yang ini, di gamenya Far Cry 6. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 51 fps. Terbilang ini juga masih aman, meskipun belum di 60 fps. Kalau semisal pengen di atas 60 fps, silahkan disetting ke settingan low aja untuk yang ini, settingan rata kiri. Bisa dibilang emang agak berat sih di gamenya ini, tapi masih aman di settingan low maupun di settingan medium, masih mendapatkan di atas 30 fps. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 51 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diam aja, di yang letak paling bawah di 51 watt, terbilang ini irit, di bawah 60 watt. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 225 watt. Ini pun juga bisa dibilang irit, bisa dibilang tidak, ya tengah-tengah lah, tapi masih aman.
serta power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup lah, tidak sampai setengahnya dia itu masih bisa ngangkat. Untuk spek yang ada di sini, Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Dan lanjut ke kesimpulannya, di harga 5,5 juta apakah ini worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, ya dimana di harga 5 jutaan mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super second, dia itu bisa melipas semua gaming dari segi settingan medium, di settingan high maupun di settingan rata kanan, tergantung gamenya. Meskipun tampilannya berwarna putih RGB nggak masalah sih, yang penting performanya untuk yang ada di sini. Dengan perapat yang biasa dan juga bagus, ini udah lebih dari cukup daripada menggunakan Ryzen 5 5600G dari segi performanya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk perapat yang ada di sini semua, menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.